Hadirin sekalian, sekarang juga kita akan menyaksikan video highlight peluncuran program literasi digital nasional yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan setelah itu akan dilanjutkan juga dengan sambutan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate, dan Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan webinar kali ini tentunya kita sangat beruntung sekali dan kali ini sudah bergabung bersama kita. Pada siang hari ini ada Bapak Wakil Wali Kota Bekasi yang terhormat Dr. Tri Adianto Cahyono SEMM yang sudah siap hari ini tentunya untuk kembali menyapa teman-teman di Bekasi semua, Pak, dan juga bisa langsung dimulai saja untuk memberikan materi terkait literasi digital. Baik, Bapak Tri, boleh dimulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, Pak Minardi, ya, alhamdulillah bisa bergabung, luar biasa. Dan saya juga berharap bahwa penggunaan gadget harus dilakukan secara cerdas, ya, karena sekarang ada yang dikenal sebagai setan gepeng. Ya, sekarang kalau kemarin kita selalu ditakut-takuti, awas ada setan. Sekarang justru setannya dibawa-bawa sama kita, ya, entah ke kamar mandi, ke tempat tidur dan lain sebagainya. Ya, setan gepeng tuh HP kita tuh sebetulnya kalau tidak bisa kita lakukan secara baik, itu akan membuat menjadi setan yang akan mempengaruhi hal-hal tindakan yang tidak baik. Saya Mas Tri Adianto, Wakil Wali Kota Bekasi, sangat berterima kasih atas program yang dilakukan, ya, Kementerian dalam rangka untuk menuju Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera. Ya, semoga gerakan nasional literasi digital di Indonesia, ya, terutama di Kota Bekasi, membuat kita makin cakap digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri Adianto selaku Wakil Wali Kota Bekasi. Di hitungan ketiga, teman-teman siap, 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi baik, terima kasih banyak waktu yang sudah disempatkan untuk bertemu dan berbagi. Oh, ini kita juga ada satu slide lagi, boleh kita minta waktunya untuk foto bersama sekali lagi. Salam literasi juga, 1, 2, 3. Dan baiklah kalau begitu teman-teman semua, kita akan segera memasuki ke acara inti dari pertemuan kita di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kota Bekasi untuk Indonesia Makin Cakap Digital. Baik, kalau begitu kita akan segera masuk ke pilar selanjutnya, yaitu budaya digital. Kita akan bertemu dengan Bapak Minardi SPD, guru di SMA N7 Bekasi. Selamat pagi Bapak Minardi. Pagi Pak. Selamat pagi. Iya, dengan topiknya kami melek teknologi gara-gara pandemi, ya, justru skill-skill baru, ya, yang biasanya kita jadi tahu karena kita mungkin ada lebih banyak waktu yang biasanya dihabiskan di jalan, ya Pak, ya. Betul, kita betul. alih fungsikan untuk mengulik teknologi, mungkin seperti itu kurang lebih, ya. Tapi saya penasaran sekali, boleh langsung mulai saja Bapak Minardi dan disapa juga teman-teman di Bekasi. Oke. Sebelum pandemi, kegiatan belajar itu sangat asik, rame di kelas.
ya dengan berbagai hiruk pikuknya suasana kelas sesuai perkembangan anak-anak, itu semuanya asik gitu, kalau kita bisa menikmati. Dan para siswa pun juga saat ini kalau kita respon dari mereka merasakan kerinduan itu. Ya, kondisi sekarang kelas itu kosong, walaupun sekarang ada tatap muka terbatas juga belum semuanya, masih beberapa sekolah, jadi belum keseluruhan sekolah, belum keseluruhan peserta didik, jadi baru hanya dipilih-pilih saja. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan yang di level perusahaan, di level seminar, di level diklat-diklat, semuanya kalau belum pandemi dulu kita memang semuanya serba asik. Jadi kita ngumpul bareng, kita bisa sharing itu langsung, ya bisa berbaginya lebih, ya ikatan emosional itu lebih dapat gitu loh. Kalau kita misalnya saya sebagai guru ngajar langsung di kelas, ketika ada pertanyaan kan nggak perlu ada gangguan sinyal atau tidak, nggak seperti sekarang misalnya. Seperti sekarang oke lah, tapi kadang-kadang ikatan emosional itu kadang-kadang loss gitu ya. Nah di sini kita sebagai praktisi pendidikan itu mau tidak mau harus mengikuti tren yang ada. Mengikuti tren yang ada. Saat ini tren yang ada ya tentang dunia digital. Mau tidak mau kita harus aktif di dalam berliterasi digital. Kalau kita tidak aktif ya kita akan ketinggalan zaman. Dan alhamdulillahnya tidak ada guru yang pasif ya, dalam berliterasi digital, tidak ada. Semuanya aktif. Dengan mengikuti literasi digital banyak hal yang kita dapatkan di sana. Jadi sekarang guru-guru itu akan lebih kreatif. Ya, lebih kreatif di dalam membuat media-media pembelajaran untuk disampaikan ke siswa, sehingga peserta didik itu walaupun belajarnya dari rumah tapi bisa mengikuti dengan asik gitu. Karena anak-anak itu kalau belajarnya tidak asik, kekeh atau stres gitu, ribet udah. Ya memang ada nanti akan di dalam perjalanan itu akan ada kendala-kendala. Namun kendala-kendala itu pasti akan bisa diatasi dengan diskusi antara guru dengan siswa. Jadi guru-guru sekarang itu lebih kreatif di dalam berdigital, bukan hanya WA-an, bukan hanya Facebook-an, tapi lebih dari itu. Ya. Kemudian guru-guru sekarang juga di dalam melakukan kegiatannya kritis. Dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru itu, setiap kegiatan ini kok begini ya, ini harusnya bagaimana, nanyalah kepada teman. Jadi dia sendiri melakukan evaluasi diri untuk mengupgrade diri di dalam berkreasi. Kalau udah mentok ya nanti pasti akan larinya ke selalu literasi digital. Ya, kemudian dalam pemahaman sosial budaya juga lebih mudah melalui literasi digital. Itu ya, dan lain sebagainya. Sampai dengan yang paling penting adalah guru itu akan memiliki keterampilan-keterampilan yang sesuai nanti dengan fungsinya. Ya. Melalui literasi digital, guru tersebut akan memiliki banyak keterampilan yang harus dia dimiliki untuk memaksimalkan fungsinya sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai fasilitator di dalam kelas. Ya, itu para hadirin sekalian, intinya kita sebagai seorang pendidik bahwa setiap kejadian pasti selalu ada hikmahnya. Dan hikmahnya kita semua bareng-bareng bersama-sama melek teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga kita canggih, kita pinter di dalam penguasaan teknologi informasi untuk pembelajaran. Mungkin itu saja Mas Decil. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman di Bekasi semuanya juga tentunya
bisa dari sekarang apabila ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Minardi, boleh langsung dituliskan pada kolom Q&A. Nanti Pak Minardi juga bisa sambil cek-cek ya Pak ya, di kolom Q&A apabila ada yang bisa langsung dijawab, bisa langsung diinteraksikan atau diinteraksikan di kolom Q&A dari sekarang, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab nanti di akhir acara. Baik hadirin sekalian, kalau begitu saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A teruntuk narasumber yang juga sudah memberikan materi terkait pilar-pilar literasi digital. Kali ini akan ada sekitar 2 pertanyaan mungkin yang akan kita tampilkan, tapi kita tampilkan yang pertama terlebih dahulu kepada para narasumber. Kami mohon untuk standby untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Silakan boleh ditampilkan admin untuk pertanyaan pertama di sesi Q&A yang kali ini akan disampaikan, ditujukan kepada Bapak Minardi. Bapak Minardi, kami mohon untuk standby juga, dari Vivin Priandono. Pertanyaannya, bagaimana ya Pak caranya mengawasi anak-anak dalam pemanfaatan digitalisasi pada masa pandemi, sedangkan game online lagi merajalela? Mohon arahannya. Ini mungkin bisa ditanggapin juga nggak ya sama Kak Ayu Imanda, mungkin ngasih tips sedikit ya nanti ya, boleh ya, untuk gimana sih kalau versinya Kak Ayu untuk anak-anaknya seperti apa ya? Soalnya tadi juga kan ada ikutan tuh kayaknya adik-adik anak-anaknya ya lagi pada di pemaparan. Oke, Ya, tapi boleh. sebelumnya nggak apa-apa. Tapi sebelumnya boleh Bapak Minardi terlebih dahulu yang menanggapi pertanyaan ini. Silakan Pak. Oke, pertanyaan yang menarik ya, dan memang itu real. Sekarang ini game itu memang sedang gencar-gencarnya. Tapi kita sebagai orang tua, kita tidak boleh gatek juga. Kita juga harus banyak belajar tentang game itu sendiri. Sehingga kalau kita banyak paham tentang game, nah ketika kita menyaksikan anak-anak kita sedang main game, kita bisa terlibat langsung. Artinya kita bisa mengawasi dia, itu game apa yang dia mainkan. Karena tidak semua game itu jelek. Ada game-game yang justru bahkan di saat Asian Games kemarin termasuk yang dikompetisikan gitu loh. Bahkan ada kompetisi game yang saat ini sedang in juga. Jadi kita sebagai orang tua, ketika mereka belajar secara online, kita tetap harus ngawasi, kita dampingi. Kemudian saat main game, ya sesekali kita lihat game apa yang dia mainkan. Kalau kira-kira game itu tidak bermanfaat, kita kasih masukan, kita kasih himbauan, jangan seperti itu. Nggak perlu langsung kita omeli. Oke. Makanya kita sebagai orang tua tetap harus paham juga tentang game. Harus tahu juga ya, supaya gimana Betul. kita mau bikin aturannya kalau kitanya nantinya nggak tahu sebenarnya ini game tentang apa segala macam Betul, gitu ya. betul. Oke, terima kasih Bapak Minardi. Nah sekarang kita kembali ke Kak Ayu Imanda yang juga pasti sudah ada dong pengalamannya Kak Ayu ya, punya anak di era digital seperti ini, yang juga mungkin sekarang range usianya berbeda-beda ya Kak ya. Jadi pasti treatmentnya untuk yang anak pertama sekarang karena lebih dewasa mungkin ada perubahan atau segala macam. Silakan Kak Ayu, boleh dilanjutkan. Iya, kalau dari aku tadi benar ya yang Pak Minardi bilang. Jadi kita juga harus tahu nih, orang tua juga jangan gaptek, harus ikutan juga, ikut terlibat, menjadi sahabat anak, itu penting banget. Jadi supaya anak juga kalau cerita apa-apa justru ceritanya ke kita gitu kan. Jadi kita tahu perkembangannya juga. Terus tetapkan screen time, nah itu penting banget. Jadi misalkan sehari berapa jam, nanti setelah itu istirahat. Jadi kita juga komunikasi ke anak, kasih tahu, oh baiknya jangan terlalu lama. Misalkan hari ini boleh 1 jam gitu ya, istirahat. Supaya apa? Ceritakan juga nih ke anak-anak, nanti dampaknya misalkan mata kamu jadi sakit, atau nanti mainan seperti ini nanti membuat ketergantungan. Kalau terlalu lama, terlalu sering nanti jadi mudah lelah, nggak apa-apa. Atau bisa juga dikasih challenge, misalnya boleh main tapi tetap belajarnya fokus, konsentrasi, tetap berprestasi gitu. Lebih ke gitu sih, jadi kayak menjadi sahabat untuk anak itu penting banget. Kedecil seperti itu pada saya. Terima kasih Kak Ayu Imanda untuk share-nya berdasarkan pengalaman pribadi tentunya yang barusan disampaikan. Terima kasih banyak. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua yang juga sudah disampaikan dan dipilih oleh admin.
Nah, pertanyaan dari teman-teman di Bekasi semuanya kita wakilkan untuk pertanyaan kedua ini, silakan boleh langsung ditampilkan saja. Nah, untuk Kak Ayu lagi nih Kak. Untuk Kak Ayu Imanda dari Jihad, bagaimanakah caranya untuk menghilangkan rasa malu atau kurang percaya diri dalam menjadi content creator? Nah, Wow. lu awal-awal Kak Ayu juga apa langsung sepede sekarang atau gimana nih Kak Ayu? Boleh di-share, silakan. Iya, makasih banget Jihan. Pertanyaannya bagus banget ya. Tadi ya jadi kalau cerita dikit nih, aku justru awalnya tuh orangnya introvert, pemalu, yang nggak berani tampil gitu ya. Tapi seiring, ya maksudnya kita kan juga harus bisa belajar keluar dari zona nyaman. Jadi banyak-banyak latihan. Mungkin bisa awalnya dengan latihan di depan kamera dulu. Kita latihan, kita pelajari misalkan orang yang misalkan Kak Decil nih lagi nge-MC, kita liatin, oh seperti itu ya caranya bicara, caranya ngomong. Kemudian rekam dulu nih diri sendiri di depan kamera, bisa lihat cara kita menjelaskan. Buat skrip boleh banget, kalau misalkan bikin video, bikin YouTube, buat skripnya dulu. Latihan dulu. Awal-awal aku juga untuk buat satu video itu bisa take sampai 5-6 kali. Terus pas dilihat, ih kok jelek ya, ulang lagi, nggak masalah. Selama kita mau belajar, nanti lama-lama kita terbiasa, nanti akan jadi pede dengan sendirinya gitu. Latihan, terus latihan intinya. Oke, sip. Terima kasih banyak tips and triknya, dan semoga setelah mengikuti acara webinar literasi digital 2021 di Bekasi ini, warga Bekasi semakin percaya diri untuk membuat konten-konten kreatif yang tentunya memiliki nilai yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita. Kita sudah sampai di akhir acara. Tentunya saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan memberikan materinya untuk teman-teman di Bekasi. Kepada Bapak Lukman Hakim, terima kasih banyak Pak Lukman, hatur nuhun. Kepada Bapak Minardi, terima kasih banyak juga. Kepada Mas Said Hasibuan juga, terima kasih banyak. Dan Kak Ayu Imanda, terima kasih semuanya sudah menyediakan dan meluangkan waktu untuk bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman di Kota Bekasi. Saya Decil Prapanca, juga mewakili seluruh staf dan tim yang bertugas di studio, mengucapkan terima kasih banyak dan salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Terima kasih.